Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News, Traffic, and Music. 12 tahun Sonora FM Semarang, 49 tahun Sonora Network. Rangkai semangat sebarkan kebaikan. Dan selamat siang sahabat Sonora. Dan tentunya hari ini sangat menyenangkan sekali untuk saya, karena saya adalah salah satu orang yang cukup gencar nih. Saya juga salah satu pelaku UMKM, dan ini sepertinya menarik karena hari ini saya langsung bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ketua Disperindak Jateng, ada Bapak Muhammad Arif Sambodo, SMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Bayu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong Alhamdulillah ya. juga Radio Sonora ya. Yang ke-12 ya. Baik. 12 Pak, Iya. betul sekali. Iya, selamat ulang tahun. Saya nanti akan meminta itu ya Pak ya, harapannya dan juga tentunya wish-nya untuk Sonora FM Semarang, tapi nanti di sesi akhir saja. Saya akan berbicara karena berhubungan ini juga kita akan berbicara mengenai UMKM Go Digital, begitu Pak. Saya mau menanyakan, pertanyaan pertama saya adalah apa kabar UMKM Indonesia Pak saat ini? Ya, kalau dikatakan apa kabar gitu ya, UMKM Indonesia atau Jawa Tengah lah katakanlah begitu, Ya. pastilah suasananya juga suasana yang sedang prihatin lah, sama dengan Yes. kondisi secara keseluruhan lah, seiring. Ya. Oke, Pak, ini kan saya juga dulu tahun 2017 atau 2016 begitu, saya melihat pergerakan dari Disperindak ini kan gencar sekali untuk menopang dan juga mendorong UMKM begitu untuk maju, kemudian untuk berkembang begitu, banyak lewat event-event dan segala macam. Nah, ini selama pandemi bentuk support seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh Disperindak Putus, gitu, Mas. untuk UMKM? Oke. Jadi begini Pak. Oke. Suara saya sudah aman lagi? Iya. Ya. Oke. Saya ulangi ya Pak ya pertanyaannya ya. Di tahun 2016 dan 2017, pada saat itu tuh saya sempat juga engage untuk beberapa acara yang Disperindak Pak pada saat itu, dan saya melihat Disperindak ini tuh cukup apa ya, bukan cukup lagi, tapi memang benar-benar maksimal untuk mendorong masyarakat terutama UMKM ini untuk bisa lebih berkembang, dan tentunya itu di tahun 2016 dan 2017 dengan adanya event-event dan segala macam. Selama pandemi ini bentuk support seperti apa Pak untuk UMKM Pak? Ya, jadi memang terasa sekali 2 tahun terakhir, hampir 2 tahun terakhir ini event-event yang melibatkan IKM ya. Kalau kami di istilah kami di terminologi di adalah IKM itu boleh dikatakan berkurang. Ya. Meskipun begitu, karena kita dibebani atau tupoksi kita itu ada sasaran-sasaran yang harus dicapai paling tidak dalam tahunan gitu, maka kita kan sangat dimungkinkan sekarang. Sebenarnya kondisi COVID ini kan, kalau Mas Bayu sudah sering dengar tentang revolusi 4.0, tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin, kita mau tidak mau sebenarnya dipaksa memanfaatkan secepatnya. Padahal sebenarnya kalau kita revolusi 4.0 itu kan ada apa namanya, ada semacam tenggang waktu yang masih lama gitu ya. Nah ini karena kondisi ini kita terpaksa memanfaatkan, bukan hanya terpaksa, ternyata ada kelebihannya juga. Nah, sehingga ketika kita mengeksekusi kegiatan-kegiatan kita di 2020 dan 2021, kita manfaatkanlah gadget-gadget yang ada, kita manfaatkanlah sarana-sarana teknologi yang ada di dalam rangka penguatan IKM itu. Meskipun mungkin belum optimal, karena apa? Pada beberapa kegiatan mungkin Mas Bayu kalau pernah ngikutin, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktikal di dalam proses produksi, yang mau tidak hanya sekedar kita lihat lewat virtual, tetapi harus dipraktikkan secara langsung, tatap muka. Nah ini yang menjadi kendala, ya, menjadi kendala. Karena itu yang pertama. Yang kedua, pameran-pameran misalnya ya, pameran-pameran event pameran yang kita lakukan itu kan dengan virtual itu akan terasa berbeda, ya, berbeda dengan kalau kita melakukan langsung, Mas Bayu. Sehingga mungkin virtual ya, tetapi bagi buyer, bagi produsen ada rasa kemasgulan gitu, ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang kita seoptimal mungkin
kondisi yang prihatin ini kita lakukan hal-hal yang paling tidak mereka masih bisa berproses secara minimal, mendapatkan hal-hal tentang katakanlah pemanfaatan gadget ini untuk pemasaran misalnya seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, Pak, ini saya juga mengikuti begitu untuk 4.0 begitu ya, industri ini kan memang harus dalam tanda kutip memang kita harus bisa menjadi satu kemudian menjadi 4.0 ini sendiri. Nah, kalau saya melihat Pak sebelum adanya pandemi ini tuh untuk kegiatan offline terutama untuk jual beli secara offline itu memang menjadi tumpuan utama. Online pada saat itu belum bisa mengejar. Nah, dengan adanya pandemi ini, kemudian online ini bisa bermanuver gitu, Pak, mengejar ketertinggalannya terhadap offline begitu. Dan memang seharusnya kalau menurut saya, Pak ya, antara offline dan juga online ini memang harus saling berkompetisi. Nah, ini menurut pandangan Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi akhirnya saran akhir itu yang tadi yang jenengan katakan bahwa revolusi 4.0 tadi menjiwai atau memberikan warna semua kegiatan industri, semua kegiatan usaha, baik yang mulai dari kecil, sedang sampai besar. Sehingga mau tidak mau, dan alhamdulillah Mas, alhamdulillah sebenarnya jauh sebelum posisi COVID ini. Di 2018-2019 itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan e-smart misalnya. Dengan kementerian yang mengenalkan para IKM itu untuk memanfaatkan gadget, melakukan kegiatan sifat online. Meskipun masih dalam skala yang mungkin belum terlalu optimal, tetapi ternyata inilah yang sebenarnya sebagian menyelamatkan mereka. Ya tahu, yang sebagian menyelamatkan mereka. Yang tergagap kadang-kadang malah konsumennya, Mas. Ya, konsumen itu kadang-kadang ya betul. Kalau produsennya oke, mungkin dia bisa kaitannya dengan promosi dan pemasaran, dia bisa memanfaatkan ini ke online, tetapi yang tergagap adalah kita, seperti saya sendiri misalnya, ya kan, rasanya masih belum puas begitu ya, misalnya beli sepatu gitu ya, meskipun sistem pembayarannya sekarang macam-macam, ada yang COD, ada yang gimana lah, tetapi kan masih ada kurang pas begitu, karena kadang-kadang bagian dari seorang pembeli itu bukan hanya sekedar sasaran membeli, dia juga sightseeing sebenarnya. Ya, nah, ini yang hilang, yang dia berjalan-jalan dan sebagainya, ini yang hilang. Gitu. Ya, itu Mas. Oke, experience ya Pak ya, ini yang mungkin sedikit rada berkurang ya Pak ya. Apalagi kalau saya melihat orang Indonesia tuh kalau tidak sentuh menyentuh gitu barangnya bisa dilihat segala macam, itu kayaknya ada yang kurang begitu ya Pak ya. Iya, memang akhirnya begini ya, akhirnya kita memang saya selalu bilang sama para IKM setiap kali ada kegiatan, memang harus beradaptasi dengan kondisi dan melakukan inovasi atas hal-hal yang harus kita agar you punya usaha tetap berjalan, ya toh. Variasi itu bukan hanya saingan dengan teman-teman di negara Indonesia atau di Jawa Tengah, tetapi dengan luar. Di mana luar tentunya dengan teknologi yang lebih maju begitu. Itu kondisi ini mereka sudah dimanfaatkan, sudah menggunakan teknologi ini. Notabene kita kadang harus tertatih-tatih untuk mengejarnya. Nah, inilah. Maka saya tidak perlu ketika saya melatih mereka, teman-teman melatih mereka untuk proses produksi. Saya bilang tidak perlu seperti apa yang dilakukan oleh katakanlah China. Atau katakanlah misalnya dengan Korea atau Jepang atau negara lainnya, kita gunakan saja produk alamiah yang ada kita, yang dimiliki oleh negara kita, ya toh. Katakanlah misalnya batik itu oke, memang di Cina konon dia juga sudah buat batik yang dengan model cepat. Enggak, jangan takut, orang luar itu tahu kok batik itu ada di kita. Jadi optimasi yang kita punya kemampuan itu didorong. You punya ide untuk mendesain atas batik itu dikembangkan, dieksplor. Nah, ini dan juga yang penting lagi sekarang adalah jejaring sebenarnya, jejaring dengan sesama sejenis industri atau dengan yang lebih di atas. Ini penting, atau dengan sarana-sarana katakanlah marketplace dan sebagainya, ini penting. Jejaring ini penting. Ini akan menguatkan satu sama lain, bahkan supply chain maupun nilai rantai-rantai nilai itu akan terjaga.
Ini yang penting Mas Bayu untuk IKM harus pahami sekarang. Ini IKM sekarang harus berjuangnya itu tidak sendiri-sendiri, tetapi menggandeng semua pihak. Kira-kira dan ini peran pemerintah. Baik, berkolaborasi ya Pak ya pada intinya ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik. Baik, tadi sempat disinggung bahwa pada saat IKM-nya ini sendiri sudah mulai menguasai teknologi digital, sementara pasarnya sendiri ini masih sedikit ada gagap, Pak. Begitu ya, Pak ya. Tadi Bapak sempat mention itu. Ya, Nah, ini maksudnya kalau pasar ya, saya betul. tadi Nah, tadi saya sempat melakukan riset dari saya baca-baca dari beberapa sumber di mana ada yang mengatakan bahwa 3 kunci sukses UMKM digital ini salah satunya adalah program literasi digital begitu, Pak. Nah, ini menarik, Pak, karena Betul. kalau misal dari akses internet saya melihat ini sudah berkembang secara terus-menerus begitu dari yang 3G kemudian 4G bahkan sekarang sudah dipersiapkan untuk 5G. Nah, ini sementara untuk literasi digital, Pak, yang menurut saya ini memang jadi PR kita bersama. Nah, ini kalau dari Disperindak sendiri ini untuk menggugah pasar begitu Pak. Kalau menurut saya untuk bisa setelah UMKM-nya ini sudah mulai berkembang, kemudian pasarnya masih gagap, ini seperti apa Putus, Pak Mas. caranya Pak untuk bisa meningkatkan? Oke. Baik, sebentar. Halo, putus. Oke. Ya, oke. Suara saya sudah Tidak, aman lagi tidak. Pak? Oke. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa di mana tadi Bapak sempat mengatakan ini untuk UMKM-nya atau IKM-nya sendiri sudah siap gitu. Nah, sementara dari dari konsumennya sendiri masih sedikit ada gagap tentang teknologi. Nah, ini untuk mendorong Pak, upaya mendorong masyarakat ya ini sebagai pasar notabene itu bisa benar-benar bisa literasi digitalnya itu bisa tersampaikan. Itu seperti apa dari Disperindak sendiri yang sudah dilakukan? Jadi kita harus tahap ya, bertahap gitu. Ya, Pertama yang kita apa namanya kita benahi begitu dengan melihat kondisi ini ada IKM-nya. Oke, IKM pun tidak mesti belum semuanya optimal, tapi setidaknya ada. Karena itu ada sudah inisiasi dari awal sebelum pandemi ini kita beberapa kali kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kemampuan IKM. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat pasar itu begini, Mas. Mungkin kalau untuk orang kota oke lah. Untuk orang kota oke lah. Betul. Ya. Kaitannya dengan melek aksara gitu ya. Melek aksara gitu ya. Betul. Gitu ya. Itu oke lah orang kota. Tetapi kita lihat bahwa sebagian penduduk Jawa Tengah kan tidak tinggal di kota. Kan juga ada di desa. Satu itu. Ini yang potensi yang harus kita manfaatkan sehingga pendekatan saya dalam apa namanya dalam mengembangkan IKM itu melihat potensi-potensi di daerah. Katakanlah seperti misalnya logam, gitu. Logam. Ini di daerah mana yang kita kira-kira memiliki kemampuan usaha logam yang besar dengan apa namanya dengan jejaringnya yang sudah ada. Tegal misalnya. Kemudian Tegal itu kan kita kenal. Kemudian Ceper, Klaten, gitu. Kemudian kaitannya dengan furnitur di mana, gitu. Yang kaitannya dengan Solo, daerah Solo Raya dan sekitarnya dan Jepara, yang kaitannya dengan handicraft dan sebagainya itu banyak. Nah, sesudah itu kita tata, itu yang kita lakukan adalah pendekatan tadi yang makanya saya katakan bahwa untuk mengenalkan produk kepada buyer itu yang dilakukan adalah dengan promosi dengan kekuatan daerah masing-masing. Cobalah kita penuhi kebutuhan daerah masing-masing dengan melakukan upaya-upaya promosi yang sesering mungkin dalam kondisi yang saat ini pemanfaatan gadget, pemanfaatan dunia maya seoptimal mungkin diupayakan sehingga peran dinas daerah kabupaten kota penting dalam hal ini karena ini bukan hanya sekedar dari kami dari provinsi yang harus bergerak, tetapi kabupaten kota yang tahu persis tingkat permintaan daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, Mas Bayu, kalau gitu mau kembangkan usaha dengan Mbak, penuhi dulu yang ada di daerah dengan sekitarnya. Jangan baru setelah ini kuat mampu, biasanya gampang kok. Orang itu seperti gedok tular. Tahu, oh ini di sana ada produk batik yang bagus, gampang. Keluar-keluaran gitu nanti bisa keluar daerah gitu.
sisi lain kami akan mempromosikan. Gitu kan. Dinas yang ada di Kabupaten Kota juga akan mempromosikan. Nah, ini dengan kata lain akan dikenal oleh masyarakat luas. Itu satu. Yang kedua, tentunya ini kembali lagi kepada daya dorong dari kondisi ekonomi, Mas ya. Tentunya katanya dengan permintaan kemampuan purchasing power dari masyarakat gitu ya. Ini yang rasanya masih rendah sehingga tapi saya dengan upaya oleh IKM, dengan upaya tadi lokalistiknya, kemudian kita bisa bantu prosesnya maupun promosinya, ketika ini nanti sudah mulai membaik, ya gampang kok nanti IKM-nya tidak perlu keburu-buru scale up naik kelas, tapi posisi itu sendiri dulu dia bergerak memperluas kapasitasnya sudah pasti akan bisa. Baik, Pak, ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan, Pak Arief sudah menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah, begitu kan? Sudah mensupport, kemudian mendorong UMKM ini menjadi lebih maju, begitu, dan notabene UMKM Go Digital itu sendiri. Nah, pemerintah sudah melakukan banyak hal, sementara untuk masyarakat sendiri kan ini punya kewajiban dan juga tanggung jawab, begitu ya Pak ya, untuk bisa mensinkronkan antara kebijakan pemerintah dan juga masyarakat, begitu. Nah, selama ini PR-nya masih apa sih Pak sebenarnya Pak? Dari masyarakat sendiri? Ya. Dari para IKM ya maksudnya ya. Betul, dari para IKM. Ya, sebenarnya 4 hal sebenarnya. 4 hal yang plus sekarang tambah 1. Kalau 4 hal itu kaitannya dengan masalah teknologi jelas. Kemudian masalah kaitannya dengan sumber daya manusianya iya. Kemudian kaitannya dengan skill kemampuannya iya. Kemudian kaitannya dengan teknologi tadi bersama dengan modal ya, kaitannya dengan pemasaran dia. Yang keempat adalah kaitannya bagaimana membangun jejaring. Kelima, bagaimana membangun jejaring yang sekarang tambah. Sehingga kita ada di situ. Katakanlah misalnya, dan itu pun sebenarnya tidak semuanya ada di atau semuanya bertumbuh pada Disperindak. Ada katakanlah terkait permodalan, gitu. Terkait permodalan itu dunia perbankan bisa masuk. Atau dinas koperasi koperasi UKM bisa masuk di situ, karena ini juga bukan kelembagaan dan sebagainya. Nah, kita masuk di apa? Di pemasarannya, promosi dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan di proses produksi, kita bantu termasuk adalah kaitannya dengan masalah sertifikasi yang diperlukan oleh produk mereka. Kalau untuk makan misalnya kaitannya halal, kalau kaitannya dengan izin edar misalnya. Kita fasilitasi hal-hal seperti itu, dan bahkan besok itu saya akan bicara di Surakarta itu tentang sertifikasi standar nasional yang sekarang menjadi sesuatu yang penting, karena ada beberapa hal yang memang harus wajib kita harus ber-SNI, sehingga produk kita itu bukan hanya laku di dalam negeri tetapi bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Halo, ya Pak. Ya, oke, monggo. Baik, Pak. Ini tadi sudah disinggung juga karena ada beberapa permasalahan yang tentunya ini menjadi PR bersama. Nah, tadi Bapak juga menyinggung bahwa Disperindak ini jadi salah satu wadah begitu ya untuk para IKM ini sendiri. Nah, itu ada komunitasnya kah atau seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Putus. Oh ya, jadi begini. Ya, sudah aman lagi Pak suara saya? Halo. Atau masih putus-putus? Halo. Halo Pak. Halo, putus Mas. Oke, yuk. Ya, baik Pak. Ini kan tadi sudah disinggung mengenai peran dari Disperindak ini sendiri. Nah, saya mau menanyakan apakah sebenarnya IKM-IKM ini ada komunitasnya atau seperti apa Pak? Oh, kalau mengenai komunitasnya, iya pasti ada. Bahkan juga ada komunitas yang kita fasilitasi untuk dibentuk, misalnya kaitannya dengan komunitas furnitur. Itu kita pernah bentuk yang di Jepara, yang kemudian di Solo Raya, ya. Solo Raya itu komunitas-komunitas yang kita bentuk agar mereka tidak, artinya saling bersaing dan saling menjatuhkan, tapi kita ajak bareng-bareng. Bahkan seperti di Surakarta itu kita punya ex kantor yang sudah tidak dipakai untuk mereka bersama-sama menjadi semacam showroom, kerja juga di sana, juga pemasaran.
tapi karena ini kondisinya pandemi dan juga tertutup dengan pasar sementara gitu, karena ada pasar di dekatnya yang terbakar kemudian ada relokasi gitu. Ini masih sementara masih absen gitu. Tetapi kemarin kita lakukan kegiatan pamerannya di Sukoharjo. Itu rekan-rekan komunitas yang ada di Solo Raya. Di Jepara juga ada, itu yang furnitur. Nah, di apa namanya di Tegal juga kita bantu komunitas, meskipun tidak dalam bentuk suatu tetapi komunitas mereka lebih sifat seperti kayak klaster gitu Mas ya, kayak klaster gitu. Jadi kita lakukan karena tadinya adalah pendekatan apa sih itu yang kira-kira bisa didorong tanpa saling menjatuhkan lah antara para industri kecil itu, ya bisa bareng-bareng bergerak mendorong produk yang ada di daerahnya masing-masing. Baik, nah Pak, kalau misalnya ini masih banyak UMKM yang mungkin baru saja memulai bisnisnya begitu. Nah, IKM ini sendiri ingin bergabung Pak, sementara untuk di bawah namanya Disperindak. Putus-putus lagi Pak suara saya. Oh iya, jadi begini Pak, mungkin masih ada banyak IKM yang baru saja. Suaranya seperti di kamar mandi gitu, pung-pung gitu. Oh oke, sebentar Pak. Halo. Sudah aman? Halo. Halo Pak. Sudah aman? Putus Mas. Halo. Masih putus-putus ya Pak ya? Sebentar. Masih puter-puter, ayo. Oke. Oke, sudah aman? Ini saya sambil otak-atik Pak. Udah, oke. Sudah ya, Pak. Ini kan banyak begitu IKM yang baru mungkin. Nah, ini ketika ingin bergabung begitu di bawah naungan Disperindak sendiri, mungkin ada tata caranya atau hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, Pak? Oh, enggak. Jadi kita kan memang ada program-program yang namanya sifatnya untuk wirausaha baru, gitu. Program-program wirausaha baru misalnya kami setiap tahun itu mengirim kepada kabupaten kota untuk meminta bantuan di dinas kabupaten kota mendata para wirausahaan baru untuk katakanlah kita bantu untuk kaitannya dengan tadi sertifikasi atau proses produksinya atau bahkan jika memang ada anggarannya adalah kaitannya dengan bantuan alat ya misalnya seperti itu. Enggak. Jadi langsung juga ke kami juga lewat IG kita yang IG-nya Disperindak juga ada lewat Facebook kita juga ada proses. Jadi Pak Gubernur memang mewajibkan kepada setiap SKPD kantor dinas yang ada di Jawa Tengah ini punya keran-keran untuk berkomunikasi, masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami bisa berkomunikasi dengan mereka. Manfaatkanlah media sosial yang ada di kami. Kami akan bantu seluas-luasnya. Teman-teman siap untuk lakukan itu. Baik, Pak, ini kan ada dari terakhir ini ya Pak ya, 30 juta UMKM Go Digital, ini dikejar di tahun 2024. Kalau dari Bapak sendiri melihat ini sebagai optimistiknya seperti apa Pak? Langkah yang cerah atau seperti apa? Saya lihat begini, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan kedua ini sudah mulai positif, 5,66. Di 5,66 itu ada bagian sektor industri yang juga tumbuh positif 2, sekian. Nah, 2, sekian ini bagian besar itu ditopang oleh mereka para UMKM atau IKM. Sehingga kalau memang ini menjadi sesuatu yang optimis, saya pikir akan menjadi sangat optimis sekali. Apalagi dengan kita sebenarnya dengan kondisi sekarang ini, pandemi ini, kita seperti belajar untuk merasa, oh ada cara, ada potensi, oh ada kemampuan kami, ada yang bisa kita lihat setelah kita menghadapi, biasanya orang kan begitu. Kalau orang itu lihat pagar yang tinggi ternyata bisa lompat ya. Nah itu seperti itu. Kuncinya ya toh. Jadi kendala ini marilah kita bersama-sama menjadi sesuatu katakanlah hikmah bagi kita untuk berusaha lebih ya, dengan memanfaatkan potensi yang ada di kita dan tentunya jejaring bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi bahkan mungkin juga dengan rekan-rekan media seperti dari Radio Sonora dan sebagainya itu bisa bekerja sama. Oke lah,
halangan kita bisa tempuh atau kita hilangkan bersama kalau kita juga bersama-sama bergeraknya. Amin. Saya berdoa yang terbaik Pak dengan kondisi semoga perekonomian segera pulih begitu ya Pak ya. Baik Pak, terakhir mungkin ada ucapan harapan mungkin untuk Sonora FM yang ke-12 tahun Pak. Iya, kepada Radio Sonora yang berulang tahun ke-12, semoga semakin sukses, semakin memberikan informasi kepada masyarakat di semua aspek. Baik, baik. Terima kasih sekali Pak Arif ya sudah berbincang bersama saya untuk di kesempatan siang hari ini. Saya semoga untuk obrolan kita berikutnya bisa bertemu secara langsung Pak di studio, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi karena durasi ini yang begitu terbatas begitu. Baik, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, oke. Sonora FM, part of KG Radio Network.